Apoteker ini suka meracik obat, terus sekarang harus meracik politik. Kenapa harus membuat apotek di tempat yang sepi? Karena ini untuk menolong masyarakat yang ada di sana apabila mereka membutuhkan obat, karena di sana tidak ada apotek. Sampai kita mengolah untung, kalau untungnya 100, itu nggak boleh dipakai semuanya. 25, saya pikir 50 yang dipakai ya, tapi ternyata 25 saja yang harus dipakai, 75-nya simpen. Jangan sombong. Kalau memberi tangan kiri tidak boleh tahu, seperti itu. Tapi di dunia politik berbeda. Politik. Pada podcast Cinta MIPA kali ini menampilkan pembicara seorang apoteker dengan pengalaman dan pengetahuan dalam bidang farmasi, riset, dan pengembangan teknologi. Beliau adalah Teh Yena Iskandar. Teh Yena menyelesaikan pendidikan sarjana di Universitas Padjadjaran, Fakultas MIPA, jurusan farmasi pada tahun 1997. Kemudian, beliau melanjutkan studi di Universitas Padjadjaran pada program studi apoteker pada tahun 1997 sampai 1998. Selanjutnya, Teh Yena juga menempuh program magister di Universitas Pasundan, program studi Magister Manajemen Rumah Sakit dari tahun 2019 hingga 2022. Selama lebih dari 15 tahun, Teh Yena telah berkontribusi dalam Yayasan Pendidikan Al-Maksum, terutama dalam bidang pengembangan riset dan teknologi. Sebagai Direktur Utama PT Pituin, beliau juga bertanggung jawab sebagai agen distribusi gas 3 kg. Selain itu, sebagai Direktur Utama PT Maksum Generasi Utama, Teh Yena juga memimpin apotek dan klinik Al-Maksum Group. Saat ini, beliau juga menjabat sebagai apoteker penanggung jawab distribusi obat di PT Yena Pharma Indonesia. Teh Yena aktif dalam berbagai organisasi terkait farmasi dan kesehatan. Beliau menjabat sebagai Ketua Ikatan Apoteker Indonesia Kota Bandung dari tahun 2018 hingga 2026. Selain itu, beliau juga terlibat dalam Asosiasi Klinik Indonesia Jawa Barat dalam bidang kendali mutu dan biaya. Di Kadin Jawa Barat, Teh Yena aktif dalam memperkuat kerjasama antara sektor klinik dan industri. Beliau juga berperan dalam pemberdayaan perempuan sebagai Wakil Ketua Pordasi Jawa Barat, serta Wakil Ketua Bidang Pelumas Hiswana Migas. Selain itu, Teh Yena juga menjabat sebagai Bendahara Masyarakat Hukum Kesehatan Indonesia atau MHKI Jawa Barat. Beliau akan membahas peran farmasi dalam politik serta bagaimana alumni farmasi dapat berperan dalam meracik kebijakan yang berhubungan dengan kesehatan masyarakat. Mari kita ikuti podcast Cinta MIPA episode 11 ini dengan judul Alumni Farmasi Meracik Politik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Cinta MIPA. Podcast ini kita bikin untuk memberikan gambaran tentang peluang karir seorang lulusan MIPA Unpad gitu ya. Baik itu di swasta, pemerintahan, akademis maupun berusaha sendiri gitu. Sebuah kehormatan menjadi pemandu acara ini. Nama saya Nandar, alumni MIPA angkatan 96. Sekarang kita tamunya ini spesial karena saya baca-baca cukup banyak yang harus saya tanya langsung gitu. Karena CV-nya comprise banget. Dari farmasi, sekarang aktif di Al-Maksum ya Teh ya. Teh Yena, makasih, welcome ya. Mungkin di sini tuh sebenarnya yang lebih banyak itu kita encourage itu bukan tanpa sengaja, emang udah ditebak tapi jadi bagus itu. Awal-awal itu kenapa milih jurusan tuh Teh? Kenapa milih jurusan? Dan situ ada sisi-sisi manusiawi saya pikir ya. Ya apalagi angkatan 90-an itu kan kita milihnya itu kan by score itu tanda kutip pada salah jurusannya gitu kan. Then to find here I am gitu. Cuma Teh Yena agak beda, farmasi, ketua asosiasi farmasi, tapi aktif di di Al-Maksum. Mungkin kayaknya gambarkan juga Al-Maksum itu apa nih kan
brand ya. Kalau saya orang marketing, Al-Masum itu brand yang orang Jatinangor kenal semua, maksudnya lihat semua, tapi nggak tahu gitu ya. Al-Masum apa sih gitu ya, apalagi buat kita-kita yang bukan dari wilayah sana ya, bukan dari Bandung, bukan dari Sumedang, apa hubungannya dengan farmasi, apalagi judul yang dikasih ke saya itu dari farmasi ke politik gitu. Mungkin pembuka dulu deh, Teh nama enggak? Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Saya ingin menyapa terlebih dahulu ada Pak Dekan di sini, Kang Iman. Ya. Terima kasih sudah hadir, Pak Ketua Alumni MIPA yang memberikan kesempatan kepada saya untuk bergabung di IKA MIPA ini sebagai bendahara. Terima kasih Kang. Sebagai bendahara yang pegang uang. Iya. Nuhun Kang Budi, Kang Tendi juga, dan tentunya ada teman-teman Akang Teteh yang hadir pada hari ini menyempatkan ya, karena katanya hari ini tuh libur ya, anak-anak udah ada yang mulai libur katanya, mungkin ada yang sudah kumpul keluarga gitu, tapi terima kasih banyak sudah hadir di sini. Saya juga agak kaget gitu pada saat saya diundang untuk podcast ini, dan judulnya sangat apa ya? Provokatif. Iya, sangat. Itu sangat buat saya juga, aduh, betul juga ya. Kan apoteker ini suka meracik obat, terus sekarang harus meracik politik. Tapi nanti kita bicara politiknya dulu ya. Nah, saya ya waktu lulus SMA, saya saat itu masih sebagai atlet, walaupun bukan atlet nasional. Tapi kalau di Jawa Barat saat itu sudah bisa diperhitungkan lah nama saya di dunia tenis lapangan. Jadi saya dulu atlet. Nah, karena alhamdulillah bapak saya itu Pak Nanang Iskandar Masum. Jadi saya adalah cucu pertama dari Pak Haji Masum dan anak pertama dari Pak Nanang. Bapak saya tuh mendidik saya seperti halnya anak-anak lain, sama halnya dengan anak-anak yang lain, tidak ada yang istimewa. Walaupun itu perusahaan mungkin sedang berkembang, tetapi bapak saya tetap mendidik saya sama dengan anak-anak pada umumnya. Jadi diberi kesempatan untuk bermain, diberi kesempatan untuk berprestasi gitu kan. Nah, sampai akhirnya saking ingin anaknya itu memiliki prestasi, Bapak membuat lapang tenis. Tapi bukan berarti Bapak membuat lapang tenis hanya untuk saya sendiri, tapi itu juga disewakan juga ke orang lain gitu kan. Nah, sambil bisnis anaknya diceblosin jadi atlet gitu kan, alhamdulillah. Lulus SMA, saya diberi pilihan mau sekolah tenis waktu itu di Amerika waktu itu, atau mau sekolah di sini tapi dipilih sama Bapak jurusannya. Nah, saat itu kan MIPA ada jurusan farmasi. Dan terus terang, awalnya kaget, apa itu farmasi? Tapi saya dijelaskan, karena perusahaan ini harus berkembang, generasi berikutnya itu harus memiliki passion sendiri, tidak boleh menggerogoti generasi sebelumnya. Karena ada kata pepatah, kalau misalkan generasi pertama membangun, generasi kedua katanya membesarkan, generasi ketiga menghilangkan. Nah, sehingga mungkin itu juga menjadi dasar pertimbangan orang tua saya gitu, sehingga generasi berikutnya itu harus membangun usaha sendiri. Nah, sehingga saya dipilihlah untuk masuk ke jurusan farmasi saat itu di MIPA. Tapi insya Allah ini alhamdulillah gitu, bukan jurusan yang salah, dan alhamdulillah saya sangat menikmati sekali gitu kan. Dan ternyata saat saya selesai sekolah kuliah itu memang dibangunlah apotek-apotek gitu, dan langsung dipraktekkan saat itu gitu, sampai sekarang ada apotek, dan apotek ini sudah transformasi ke klinik ya, lalu kerjasama dengan BPJS. Nah, seperti jadi kita ikutin semua dinamika yang ada sekarang ini, karena sebelumnya itu kan ada masih
Kenapa ini BPJS, BPJS ABC, nah, tapi kita ikuti semuanya. Insya Allah ya indah pada waktunya. Gitu. Pindah pada waktunya. Jadi lebih diprogram oleh orang tua ya, Teh. Tapi programnya betul lah gitu ya. Tapi Bapak melihat karakter anaknya, karakter saya anak pertama, dan perempuan biasanya kalau perempuan dekat sama ayah gitu kan. Nah, saya memang dari kecil dari sejak SMA saya udah senang bisnis. Nah, sementara menjadi seorang apoteker itu bisa berbisnis sambil kita juga memiliki profesi dan juga sambil berbisnis seperti itu. Jadi semuanya kena gitu. Jadi insting orang tua mungkin ya. Insting orang tuh. Yana, sorry saya ambil satu pesan dulu. Kecepatan nih sebenarnya, tapi bagus ya karena takut lupa gitu ya. Yang Yana sebut tadi itu yang 3 generasi itu pameo Melayu banget itu dan terjadi di mana-mana gitu ya. Saya mau bongkar dikit, kebetulan ada Pak Dekan juga di sini. Saya tuh kimia itu saya tuh ketua alumni kimia itu waktu itu saya jual plastik Teh, BOPP. Plastik rokok. Saya balik ke kampus semua bingung, ngapain jual plastik rokok kumpul gitu ya. Padahal begitu saya belajar polimernya tuh tinggi sekali. Kita bukan rokok ada aplikasi, tapi polimernya tinggi sekali. Yang saya mau ungkapkan adalah ada dari teman keturunan, dia di R&D, which is saya pengen banget di R&D, tapi dilempar ke marketing. Yang saya heran adalah dia dari kecil seperti Tayana, dari SMA, papanya bilang, kamu masuk kimia, belajar plastik untuk bungkus rokok. Visinya sampai segitu. Sementara, maaf, ada Pak Dekan, profesor kimianya tidak tahu kalau plastik rokok itu value added-nya tinggi sekali gitu loh. Kebayang nggak nih gap-nya kita dengan generasi keluarga-keluarga yang punya visi tinggi panjang untuk anaknya. Nah, sementara kalau Melayu kebanyakan bapaknya jual sepatu, anaknya yang pertama diajarkan jangan pernah jual sepatu, nanti kamu rugi. Betul nggak? Nah, saya mau nanya ini, apa bedanya? Kenapa kan langsung dikasih visi begitu gitu ya? Apa bedanya didikannya? Karena saya lebih mau menggali di situ. Ada visi yang dititipkan ke pundak kan. Ya, jadi saat itu kan Almastum itu kan di BBM gitu, ada SPBU gitu kan. Nah, sementara Bapak ini kan ya saya bisa bilang dia adalah entrepreneur ya saat itu, dan Bapak melihat bahwa SPBU ini akan banyak, tetapi SPBU ini harus memiliki kekhasan juga. Nah, sehingga dibuatlah apotek-apotek di dalam SPBU tersebut. Dan itu memang dikelola oleh generasi saya, generasi ketiga ini gitu. Seperti itu. Jadi saya tidak menuntut bisnis sebelumnya jalan tetap gitu kan. Nah, ini diciptakan lagi bisnis yang baru. Artinya di sini mungkin orang banyak bilang, ya jelaslah Teh Hena bapaknya juga udah pengusaha gitu kan. Kadang rada asa nggak enak gitu dengernya gitu kan. Ya maaf, saya memang belum merasa bahwa saya masih tetap sama gitu. Maksudnya tidak merasa bahwa diri saya sukses gitu. Karena apa? Karena setiap hari selalu ada dinamika, belum rasanya saya bisa menikmati hidup ini gitu, karena masih banyak yang harus saya kerjakan. Jadi usaha ini jalan, saya harus membangun usaha yang ini lagi, yang baru lagi, yang baru lagi. Artinya di sana belum bisa menikmati sebetulnya. Sampai pada akhirnya ya nanti diceritakan lah. Ya karena kerja keras itu memang harus ditanamkan gitu, ditanamkan sejak dini oleh orang tua saya. Nah, ini menarik. Jadi saya jadi pengen loncat ini. Kita mau tetap standar bicara kuliah atau kita langsung loncat ke dunia usaha bagaimana? Enggak, bebas. Iya kan, kalau menurut saya ini ya, kisi-kisinya apa? Menurut saya karena kebetulan saya juga, karena kan saya nggak tahu, saya baru tahu juga kalau di Almasum dan Tayana adalah keluarga gitu ya. Dan saya jujur saya ingin menggali itu karena saya usaha itu dari nol banget dan bukan keluarga pengusaha gitu ya.
di keluarga saya juga adik-adik bukan cuma saya yang usaha gitu. Ini saya mungkin bagaimana Tayana coba encourage di sesi ini lulusan MIPA untuk usaha lah gitu ya, kalau boleh saya izin gitu ya. Karena fenomena ini lucu. Saya dari kecil suka baca, saya lupa namanya. Mungkin Tayana kalau baca tahu ada seorang Yahudi. Yahudi 120 tahun lalu adalah bangsa di bawah gitu ya, lagi sebelum Perang Dunia Kedua. Itu dia punya, saya lupa, 5 anak, itu dikirim ke 5 negara dengan 5 bahasa. Itu adalah novel yang sangat berpengaruh bagi saya, bagaimana seorang ayah mengirim 5 anaknya ke, dan itu di industri farmasi. I don't know the name, I forget the name, aku salah karena ini nanti di record big company name gitu loh. Visi-visi ini saya nggak ketemu di bangsa kita di Melayu. Saya nggak ketemu bangsa kita di Melayu. Rekan saya dari kecil ada toko bangunan di Bukit Tinggi, salah satu toko bangunan besar, kakeknya temannya Bung Hatta, kita main di rumah Bung Hatta yang sekarang Anda kalau Bukit Tinggi itu. Ketika teman ini disuruh mewarisi toko itu, dia nangis dan kabur. Dan kami teman-temannya yang mengatakan, gue jadi lu ya, gue terusin tuh usaha bokap lu. Kenapa nggak mau? Nah, saya mau nanya dari situ, karena Tayana, apa yang Tayana lihat di dunia usaha Indonesia? Karena bagi saya, kalau kita lihat sejarah dari Islam gitu ya, harusnya memang ada kafilahnya yang di depan yang membawa kemakmuran, perdagangan pada yang lain-lainnya, tidak semua jadi produsen. Apa yang kurang di situ? Kita sangat sedikit loh yang jadi pengusaha dan besar. Di tol macet tadi saya dengar Pak JK bicara di Quick Andi tentang statement beliau kalau teman-teman NS keturunan menguasai ekonomi, tapi ya karena kita yang males, gitu bahasa Pak JK, saya perpendek begitu ya. Saya rasa saya mau gali itu deh. Saya enggak. Silakan. Ya, silakan pandangannya. Ya, mohon maaf ya tanpa saya menggurui, tanpa saya juga mohon maaf jika ada kata-kata yang dianggap nanti ria atau apa gitu. Karena saya tidak terbiasa juga untuk menyampaikan ini di depan umum. Tapi mudah-mudahan ini bisa memberikan motivasi ya buat anak-anak muda sekarang. Jadi kembali lagi, jadi bapak saya itu mendidik saya seperti halnya anak-anak pada umumnya. Tidak ada yang istimewa. Jadi sama ke kuliah, mungkin ada Kang Ucah tahu gitu kan, ya biasa aja, tidak ada yang istimewa gitu kan, sama saja gitu Pak. Nah, tadi disampaikan sedikit sekali pengusaha gitu ya. Saya tidak mau menilai itu siapapun gitu ya. Tapi ada banyak warisan pesan gitu dari orang tua saya terhadap saya untuk bertahan bertahan di dunia bisnis ini ya. Salah satunya adalah syiar. Jadi bapak saya sampai seperti ini. Syiar Islam ya. Yang menjadi pendakwah silakan menjadi pendakwah, ya kan? Yang menjadi pengusaha silakan menjadi pengusaha. Tapi menjadi seorang pengusaha secara Islam ya tentunya ada hal-hal yang memang harus diperhatikan. Contoh misalkan pada saat kita membangun satu usaha itu tidak boleh berpikir bahwa ini adalah untuk kepentingan sendiri. Harus untuk kepentingan masyarakat, harus untuk memberikan manfaat. Sampai saya pernah bertanya kepada bapak saya, kenapa harus membuat apotek di tempat yang sepi? Padahal saya pernah mendengar ada satu perusahaan gitu ya, perusahaan besar. Kalau membuat usaha itu harus di tempat yang memang banyak bidang tersebut. Ya kan? Karena dia ya seperti itu gitu. Nah, Bapak bilang karena ini untuk menolong masyarakat yang ada di sana apabila mereka membutuhkan obat karena di sana tidak ada apotek. Nah, kebayangkan berapa tahun itu rugi. Saya tanya ini rugi terus gimana nih, Pak? Udah itu CSR-nya aja. CSR-nya SPBU saja. CSR-nya bidang usaha yang sudah berkembang gitu kan. Tidak ada yang salah kan. Nah, seperti itu. Jadi contoh sampai kita menetapkan harga pun kita tidak kan gini. Kalau misalkan nggak ada saingan kan kebayang ya, wah nggak ada saingan. Berarti kita bisa membuat harga. Ya, itu tidak seperti itu. Sampai bapak saya untuk menetapkan harga pun kamu harus melihat mana harga yang layak. Dihitung dari biaya operasionalnya berapa, cukup enggak. Nah, seperti itu. Jadi banyak
warisan pesan gitu dari kakek saya, dari bapak saya, sampai kita mengelola untung, kalau untungnya 100 itu nggak boleh dipakai semuanya. 25, saya pikir 50 yang dipakai ya, tapi ternyata 25 saja yang harus dipakai, 75-nya simpen. Karena kita tidak tahu besok seperti apa gitu kan. Nah, jadi pesan-pesan seperti itu yang membuat yang akhirnya membentuk karakter gitu terhadap anak-anaknya seperti itu. Jadi mungkin hal yang nanti mungkin ada satu cerita yang lucu pada akhirnya gitu. Saya harus berbenturan dengan apa yang selama ini menjadi karakter saya, terus tiba-tiba ada di satu posisi yang itu berbeda gitu, harus sebaliknya bahkan gitu. Seperti itu. Jadi pada saat memutuskan untuk menjadi pengusaha gitu kan, akhirnya bersama dengan orang tua eh, banyak dinamika di sana gitu kan, dan kami juga ingin memastikan bahwa eh, semua bisa ikut sejahtera ya, sekeliling kita, karyawan kita ya seperti itu. Nah dari situ eh, muncul eh, sesuatu yang ingin ada gerakan gitu dari hati tergerak ingin bisa memberikan manfaat ke orang yang lebih banyak lagi seperti itu, ke orang yang lebih banyak lagi. Nah di situ terus terang itu adalah dunia baru bagi saya. Pada tahun 2020 saya tidak pernah bermimpi, tidak pernah punya cita-cita untuk terjun di dunia politik. Nah, tiba-tiba rasa itu tergerak, hati saya tergerak manakala saya melihat Kabupaten Bandung di tempat saya dilahirkan, tempat saya dibesarkan oleh bapak saya. Karena saat itu mungkin saja bapak saya bisa aja menyekolahkan saya di kota gitu kan, tapi karena saya tinggal di Cileunyi, di kampung lah waktu itu, masih kampung. Nah, saya melihat tergerak hati saya betapa mirisnya melihat kabupaten tempat saya dilahirkan seperti itu menurut pandangan saya. Kenapa? Karena ya saya merasakan saya sudah punya pengalaman walaupun dalam dinasti yang kecil gitu, tapi kita bisa mengelola dengan baik gitu. Apa salahnya setelah itu saya mengelola ke yang lebih luas lagi. Nah, dari situ tahun 2020 saya terjun ke dunia politik. Nah, itu baru eng-eng nih meracik politik walaupun akhirnya babak belur racikannya ya. Masuk politiknya Ya, ke apa, legislatif atau eksekutif, mencalonkan diri atau belum? eksekutif. Eksekutif. Maju. Ya, ya maju. Jadi saya merasa bahwa urusan saya sudah selesai, anak-anak saya sudah besar gitu ya, usaha saya sudah sistemnya sudah jalan, sudah bisa regenerasi juga ke anak saya gitu. Akhirnya saya maju ke politik. Saya ikut penjaringan saat itu tahun 2020. Karena salah satu partai membuka penjaringan saat itu. Siapa yang mau jadi balon bupati? Saya ikut penjaringan tersebut. Ya, padahal saya tidak punya pengalaman. Kan biasanya kalau yang ikut kontestasi ya, apalagi itu eksekutif, itu kan biasanya kalau enggak bapaknya kepala daerah, kalau enggak suaminya Dinasti yang juga kepala ya, daerah. dinasti juga Ya, gitu. dinasti juga. Nah, itu. Nah, saya kebetulan saya punya modal keberanian dan saya punya modal pengalaman saat itu gitu kan. Keberanian dan pengalaman, dan alhamdulillah saat itu satu-satunya mungkin ini perempuan pertama yang menjadi calon bupati waktu itu di Kabupaten Bandung. Dan kultur patriarkinya itu sangat kuat sekali gitu. Nah, tapi kan alhamdulillah Kuat. kuat sekali di sana. Kuat Ya, dan oke. memang terbukti akhirnya gitu kan. Padahal kalau kita analisa kita itu punya saham, perempuan itu punya saham ya, hampir sama dengan laki-laki 48%-an di Kabupaten Bandung. Nah, tapi keberpihakan, keterwakilan perempuannya masih kurang di sana. Ya karena kultur patriarkinya masih kuat ya. Nah, seperti itu. Tapi akhirnya gagal. Saya pernah ditanya sama wartawan, kenapa Ibu
gagal katanya, tapi mau maju lagi, tapi kok happy-happy aja. Ya karena semuanya terukur ya Kang ya. Ya kan? Kita tidak main-main Ukurannya politik. jelas gitu ya. Iya, kita tidak main-main politik, tidak money politik gitu. Ya, ya. Saya tidak Nothing tulus lah ya. nothing tulus, dan ya yang sudah keluar ya sudahlah, mudah-mudahan itu menjadi deposito saya di akhirat dan nanti saya akan terima Ya. bunganya setiap bulan sekarang. Amin. Jadi apa pelajaran dan dari dunia bisnis dan itu dari generasi ketiga ya. Ya. Masuk ke politik yang boleh dibilang Anda generasi pertamanya gitu kan. membongkar dari nol. Apa yang Tayana lihat itu bedanya? Sebagai orang farmasi juga yang eksakta banget. Beda sekali. Saya seperti Eh? naik poster itu, kadang di atas, kadang di bawah. Ini luar biasa. Satu sisi saya banyak pesan yang disampaikan kepada saya oleh orang tua. Jangan sombong. Kalau memberi tangan kiri tidak boleh tahu, seperti itu. Tapi di dunia politik berbeda. Politik semua harus dihitung. Nah itu yang itu betul-betul sampai ini bagaimana ya, kan nggak bisa, harus seperti itu. Nah itulah mungkin itu pengalaman tetapi langsung dijebloskan gitu ya mungkin ya menjadi eksekutif itu kan saat itu. Itu sama sekali tidak punya pengalaman politik sama sekali. Ya, tapi maksud saya secara visi nggak hilang kan? Loss is loss. Kalah adalah kalah, tapi idealisme untuk Iya, maju lagi tidak kurang kan? tidak. Karena Justru lebih kuat sekarang. lebih Dan kuat karena lemahnya di mana. ya bukan golongan politisi yang maaf cari makan dari situ, makannya udah cukup lah. Bukan cari makan, bukan cari pekerjaan juga, karena kan Bukan cari pekerjaan juga. bukan cari pekerjaan. Insya Allah. Saya pikir begini, kalau misalkan saya terjun di dunia politik, itu akan lebih besar lagi, akan lebih banyak lagi orang yang bisa kita tolong. Kalau contoh sekarang, mungkin Pak Kang Tendi ya tahu ya bagaimana Bapak ya dulu ya. Jadi Bapak itu sangat peduli sekali gitu kan, sangat peduli sekali. Ya saya tidak perlu cerita lah. Artinya kita mengeluarkan itu semampunya kita. Nah, tetapi manakala ada yang harus dibantu, contoh misalkan aspirasi tidak nyampe, gitu kan, masih banyak hal-hal yang tidak optimal gitu di masyarakat dari pusat, entah itu anggaran ya, aspirasi gitu. Nah, itu juga kan menjadi PR tersendiri gitu kan. Sementara saya berpikir kalau misalkan jadi legislatif, oh berarti insya Allah nanti uang saya kan nggak dipakai buat nolong orang, kan berarti ada aspirasinya gitu kan, seperti itu. Ini menarik gini, tapi waktunya pendek ya untuk publik. Saya mau tanya karena ini dari MIPA-nya, apa yang Tiana bawa dari farmasi terhadap itu? Cara pikirnya saya penting itu ya, standar pertanyaan yang harus saya ajukan dari farmasinya yang Tiana bawa carry on ya, baik di bisnis dan di politiknya apa? Kalau kita turun ke masyarakat ya, ternyata banyak permasalahan itu yang bisa dikategorikan nih, masalah kesehatan juga masih belum selesai, masih harus dibenahi seperti itu. Contoh BPJS ya seperti itu, terus stunting itu kan itu ada sentuhan tenaga kesehatan sepertinya di sana gitu kan. Jadi rasanya tidak ada alasan lain gitu selain memang itu kita harus turun di sana gitu. Walaupun terus terang aja banyak yang bertanya, ngapain sih capek-capek, ngapain sih habisin duit gitu kan. Itu pertanyaan itu munculnya itu dari teman-teman sendiri, dari satu profesi, bahkan dari satu profesi. Bahkan dipertanyakan kenapa masuk partai ini, kenapa ini. Nah, kan ya, makanya saya nahan-nahan, saya nggak mau nanya partainya karena saya nggak ngomong di situnya. Ya, biar nanti bias aja. Biar orang Google bicara. Ya, biar Google. Saya nggak akan nanya karena
saya nggak mau bahas partainya karena nanti kita di situ bahas partai. Oke. Saya mau bahas why you go to politics dengan seperti itu gitu. Itu saya akan bahas itu. Tapi gini deh, saya agak kaget juga karena tadi saya terang nggak sempat Google banyak. Jadi saya baca tadi ternyata seperti itu dan background-nya sangat menarik. Banyak pertanyaan di kepala saya sebenarnya, terutama maaf ya, berpolitik itu apa harus masuk politik itu kan mulai di studi politik itu ada sekarang. Do you need to conquer political title to get your vision dan gitu ya, to spread your vision itu beda. Tapi gini deh, saya karena kali ini agak beda Tayana, pesertanya 63, mendingan saya buka pertanyaan dulu. Maka ada pertanyaan cukup banyak dan saya lihat tadi ada mahasiswa juga, ada Kang Dekan juga. Mangga mungkin pertanyaan dulu deh, mending saya rasa banyak yang udah simpan pertanyaan kalau untuk sekelas Tayana sih. Mangga raise hand teman-teman Kang ATT. Kang Buca mungkin saya nanya dua partisipan siapa ini? Ya, Kang Buca dulu, habis itu Kang Ian ya. Mangga Kang Buca. baik. Assalamualaikum Teh Yana, Kang Dandar. Wah, tadi menarik juga nih ceritanya. Tiba-tiba ya masuk politik tahun 2020 karena apa ya? Ya ini saya tahu Teh Yana dari sejak zaman kuliah, cucu seorang konglomerat tapi masih naik angkot gitu Kang Dandar ya. Itulah Teh Yana gitu ya. Jadi dia rendah hati sekali gitu. Nah, saya juga kaget ketika melihat di berita, maju gitu ya. Perasaan nggak ada angin, nggak ada hujan kok tiba-tiba Teh Yana masuk ke politik ini gimana ceritanya gitu ya. Tapi tadi saya pengen perdalam lagi Teh Yana, selain memang karena tersentuh ya gitu ya melihat kondisi di di lapangan atau di sekitar Teh Yana juga dari sisi ekonomi sudah mapan, kemudian ingin berbuat lebih. Sebenarnya kan dunia politik itu waktu Teh Yana pertama kali itu gelap tuh, boleh bilang blank lah ya. Yang paling mendorong itu apa gitu sebetulnya? Sehingga oke, saya maju gitu. Memasuki ruang gelap gitu kan. Iya loh gitu loh. Ya. Maka, Ya, usia saya juga kan sudah tidak muda lagi, ya kan. Saya sekarang sudah sebentar lagi mau 50. Ya, rasanya ya ini waktunya gitu. Waktunya kita untuk aktualisasi diri ya. Waktunya kita untuk menebar manfaat, memberikan manfaat lagi ke orang yang lebih banyak lagi gitu. Anak-anak sudah besar gitu kan. Seperti itu. Jadi kebetulan Kang Bucah, saya kan dari dulu tuh memang orangnya tuh punya planning. Usia segini ngapain, usia segini ngapain gitu kan. Alhamdulillah saya memang, dan ternyata apa yang sekarang ini terjadi, apa yang sekarang ini saya rasakan itu adalah angan-angan saya, lamunan saya di masa lalu. Jadi saya selalu saya kepada anak-anak saya tidak boleh tidak punya mimpi. Harus punya mimpi. Mimpilah setinggi-tingginya. Karena itu akan membawa diri kita untuk menuju ke arah sana gitu kan. Seperti itu. Jadi memang ada fase-fasenya. Nah, mungkin saat dulu fasenya saya tidak pernah berpikir untuk bisa memberikan manfaat lebih besar lagi itu ada di politik. Adalah sebetulnya, tapi ada di organisasi mungkin kan, sama hal dengan ayah saya juga seperti itu dulunya di organisasi. Tapi rasanya sekarang banyak hal yang memang harus ada kebijakan itu tidak terlepas dari politik. Jadi bagaimana kita memiliki tujuan, bagaimana kita memiliki niatnya. Apabila kita memiliki niat untuk kebermanfaat orang banyak, untuk kesejahteraan orang lain, bukan untuk diri sendiri, ya rasanya itu harus diperjuangkan oleh kita gitu. Kan untuk ini ya, untuk memutuskan saya untuk memilih keputusan ini ya, keputusan berpolitik ini kan kayaknya memang itu juga sangat berat. Kenapa? Karena apakah ini nanti berpengaruh terhadap perusahaan saya atau tidak? Ya kan? Terus kalau udah jadi seperti apa? Nama yang sudah dibangun dengan baiknya terus tiba-tiba dirusak gitu kan? Nah, tentunya saya juga punya ukuran. Kan sebelum ini juga
alhamdulillah saya menjadi ketua IAI 2 periode ya. Kemarin terpilih lagi dan votingnya 86% dari kurang lebih 600 orang yang memilih. Nah, artinya di sana ya kita coba di hal yang kecil saja dulu. Apakah kita sudah bisa melakukan hal yang baik gitu kan? Hal yang baik, kebermanfaatan itu bisa diberikan kepada anggota dan bagaimana feedback-nya dari anggota kepada kita. Dan alhamdulillah kan mereka memilih lagi hampir 86% waktu kemarin. Jadi sekarang ini periode yang kedua. Dan saya tidak pernah membawa dunia politik saya ke tempat profesi saya. Jadi kalau misalkan sekarang kenapa menjadi ketua IAI-nya di Kota Bandung padahal nyalonnya di Kabupaten Bandung? Justru buat saya itu nyaman karena saya tidak mau mencampur adukan profesi saya dengan dunia politik saya. Tapi kalau misalkan nanti orang bisa akhirnya mengikuti saya, ya itu pilihannya gitu kan, seperti itu. Baik. Makasih Tayana. Ya, Ya, satu catatan yang ingin saya garis bawahi itu beberapa kali Tayana sebut tadi yang paling bagus itu mengukur ya, mengukur kapan mau masuknya kan gitu ya, bagus banget. Ada 2 pertanyaan, Kang Yan, punten saya izin kasih ke yang mahasiswa dulu deh, karena dari beberapa sesi saya tunggu mahasiswa yang nanya nih, kan nggak apa-apa ya kan ya. BEM ini Badan Eksekutif Mahasiswa kan, tahu-tahu nama orang. Silakan dari BEM siapa nih, Teresia, mau nggak pertanyaannya apa? Ini baru Tayana nih, ada pertanyaan langsung dari mahasiswa nih Tayana. Ya. Oke, baik, terima kasih Kang Nanda. Sebelumnya selamat malam Bu Yena. Perkenalkan saya Teresia atau biasa dipanggil Eci dari BEM ya, Badan Eksekutif Mahasiswa, terutama di Departemen Hubek. Waktu Ibu jadi mahasiswa itu aktifkah di organisasi mahasiswa entah BEM atau himpunan atau BPM? Mungkin pertanyaannya itu dulu Bu. Bagaimana mungkin kita bisa menuntut anak kita ingin jadi itu kalau orang tuanya tidak memberikan teladan. Nama saya tidak memakai nama besar keluarga saya. Kita tuh harus menjadi diri kita sendiri. Kalau kita memiliki sesuatu itu anggap aja aksesorisnya. Tapi kitanya sendiri harus berkilau, jadilah diri kita sebaik-baiknya diri kita sendiri. Kalau kita menjadi seorang karyawan, jadilah karyawan yang baik. Kalau kita menjadi seorang pemimpin, jadilah pemimpin yang baik.